kabar semua? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu untuk menyembah Tuhan kita. Kita minta musik dinyanyikan dengan perlahan. Kita akan berdoa kita sama-sama. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Yesus. Dalam keadaan yang sedang mencabar ini Tuhan, dalam keadaan kesempitan yang kami rasa ya Tuhan, satu yang kami ingin mengucap syukur ya Bapa, kami masih lagi Bapa mampu untuk mengikuti padamu ya Tuhan. Kami masih mampu melakukan kebaktian-Mu di mana saja kami berada ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua itu adalah kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Setelah kami berperan ya Tuhan, Kau curahkan roh ketenangan-Mu ya Tuhan. Kau turunkan sungai sukacita-Mu ya Tuhan, sehingga kami ya Bapa merasakan kami punya kekuatan luar biasa ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau berada dalam hati kami ya Tuhan. Saat kami mengingat Engkau ya Tuhan, rumah ibadat kami semakin hari semakin sini ya Tuhan. Banyak aktiviti yang tidak dapat kami lakukan Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Kau sebenarnya dekat dengan kami ya Tuhan. Kau berada dalam jiwa raga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami masih sehat ya Tuhan. Karena itu kami masih lagi bersuka cita Tuhan. Kami ingin memuji besarkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan anugerah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan saat pada pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin Tuhan, ingin sekali untuk terus memuji-Mu ya Tuhan. Dan apa cara kami lakukan ya Tuhan, terus memuji menyembah-Mu ya Yesus. Dan kami tahu dengan itu saja Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Apa yang kami pegang saat ini ya Bapa, iman kepercayaan kami ya Tuhan, bahwa Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau saat ini Tuhan menurunkan segala roh bagi kami ya Tuhan. Roh sukacita ya Tuhan berada dalam hidup jiwa kami ya Tuhan. Apalah yang berlaku di dunia ini Tuhan, itu tidak sedikit pun Bapa mengoyakkan hati kami. Dan kami tahu Kau punya Allah yang setia, yang sentiasa menyertai kami apa saja yang kami lakukan, apa saja pun kesusahan yang kami hadapi Tuhan. Oleh itu ya Tuhan Yesus, di pagi yang cukup indah ya Tuhan, kami ingin terus mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau bagi kami ya Tuhan, yang Kau berikan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Nafas ini Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, roh kegembiraan, roh yang mengalir dalam jiwa raga kami ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini Tuhan untuk bersorak memuji besar ke nama Engkau dan terus menyembah-Mu nanti ya Tuhan. Karena kami punya satu hati kami ingin terus memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segalanya kami angkat dalam tangan-Mu ya Yesus. Di dalam nama-Mu yang cukup terindah Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Kita katakan amen. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita terus bersuka cita memuji Tuhan. Jiwa ini
ini aku penuhi Tuhan, aku bernyembah, bersyukur padanya bagi Allah pemilikku. Karena anugerah tak pernah kau wadahnya, membawa sukacita, membawa sukacita, membawa sukacita di hati. Sukacita terang di dalam jiwa ini, sukacita terang di dalam jiwa ini. Aku memuji Tuhan, aku menyembah, aku bersyukur bagi Allah yang
bersama dengan kami Tuhan. Walaupun masa ini amat singkat Tuhan, tapi kami terus bersyukur, kami tetap happy, tetap bahagia dengan kehadiran Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan kami mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh yang berkongsi Tuhan. Kami terus berdoa, terus bahwa yang perkongsian yang akan kami dengarkan akan jadikan iktibar, akan jadi panduan dalam hidup kami semua ini Tuhan. Kami berdoa agar semuanya akan ditetapkan dalam hati kami semua Tuhan. Akan kami selalu pikirkan, akan selalu kami hafalkan, akan selalu kami mengingatkan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan juga jemaat gereja BMO ini Tuhan. Haleluya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dengarlah doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Jadi saya serahkan kepada yang berkongsi. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan para pendengar pagi hari ini. Terima kasih atas pujian penyembahan yang telah kita naikkan di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita meneruskan ibadah kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami menaikkan segala puja syukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biar semuanya menjadi satu persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Allah kami. Berkatilah setiap pribadi kami melalui setiap pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kami pahami dan mengerti supaya dapat menguatkan iman setiap pribadi kami yang mendengar pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama lihat firman Tuhan yang saya ambil daripada Lukas pasal yang ke-14. Siapa mari kita sama-sama buka Alkitab, okay? Kita sama-sama buka Alkitab daripada Injil Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 35. Saya baca untuk kita. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia
mendengar. Ini firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini. Dan melalui teks firman Tuhan ini saya mengambil satu tema, yaitu hidup orang Kristen yang berkualiti. Hidup orang Kristen yang berkualiti. Kualiti satu barang atau barang yang berkualiti menentukan harga barang tersebut. Makin tinggi kualitinya, tentu makin mahal juga harganya, kan? Mengapa? Karena barang yang berkualiti pada umumnya baik dan memberikan manfaat yang maksimum. Contoh, keyboard ataupun organ yang bermutu atau kualitinya tinggi pasti akan mengeluarkan bunyi yang indah dan tahan lama. Demikian juga gitar. Gitar yang berkualiti bunyinya baik, cantik, sedap. Sebab apa? Dia berkualiti. Dan juga kain atau pakaian yang berkualiti sangat selesa ketika dipakai. Jadi masalah kualiti menjadi pertimbangan penting ketika seseorang berbelanja. Kalau kita orang yang mampu, tentunya kita akan memilih barang yang berkualiti. Dan kita akan berbelanja sesuai dengan kemampuan kita. Yang walaupun sesuai dengan kemampuan kita, tentunya kita akan memilih barang yang kita rasa elok, sesuai, dan dia baik untuk kita. Jadi bukan hanya barang, orang tua pasti akan bangga jika mendapati anaknya berprestasi di sekolah, kan? Sebagai orang tua, bila anak kita berprestasi, pandai di sekolah, wah, kita rasa bangga. Setiap guru juga pasti akan bangga jika para muridnya adalah murid-murid yang berkualiti atau berprestasi tinggi. Demikian juga para pemimpin pasti akan senang ketika orang-orang yang dipimpinnya adalah orang-orang yang berkualiti. Demikian juga betapa bangganya Tuhan kita, Allah kita, ketika mendapati kita sebagai pengikut-pengikutnya adalah pengikut yang berkualiti. Saudara pendengar, dalam bacaan kita tadi dalam Lukas yang telah saya bacakan untuk kita, Yesus mengakhiri pengajarannya dengan menyampaikan perumpamaan tentang garam. Tentang garam, kalau kita baca ayat 34-35, yang tidak asin lagi. Garam tersebut sudah tidak ada gunanya lagi, katanya dalam teks ini ya. Garam inilah yang rendah mutunya, yang tidak hilang, yang sudah hilang rasa asinnya, sehingga tidak dapat dipakai dalam waktu yang lama. Jadi pada zaman itu daerah Palestina yang dimaksudkan dengan garam, kalau kita perhatikan, bukan seperti garam yang kita kenal pada saat ini. Garam yang kita selalu gunakan setiap kali kita masak masakan, bukan seperti ini. Nah, garam waktu itu adalah batu-batu yang terendam lama dalam laut mati, yang dimana kadar garamnya sangat tinggi sehingga batu tersebut menjadi asin katanya. Nah, ketika memasak batu, memasak batu tersebut dicelupkan ke dalam masakan. Jika rasa asinnya sudah cukup, batu tersebut diangkat, disimpan dan dipergunakan kembali ketika memasak lagi. Demikianlah proses seterusnya. Jadi garam yang tinggi mutunya, garam yang berkualiti tentu akan dapat bertahan lama. Yang tidak berkualiti lagi sudah cepat hilang asinnya, dia pasti tidak dapat dipakai lagi selain dibuangkan. Kalau sudah rasa asinnya tidak ada, memang tidak guna lagi, dibuang. Jadi melalui perumpamaan tersebut Tuhan Yesus mengajar kita bahwa orang yang hendak mengikutnya hendaklah seperti garam yang berkualiti tinggi, yang dapat bertahan lama, yang dapat tahan lama. Prinsip yang dapat kita pelajari adalah bahwa
Tuhan mengkehendaki para pengikut atau murid-muridnya seorang yang berkualiti. Kita perhatikan ayat 25. Ya, ayat 25 inilah konteks dari peristiwa yang terjadi. Pada saat itu Yesus sudah mengadakan banyak mukjizat dan pengajarannya sangat menakjubkan banyak orang pada waktu itu. Banyak orang mulai mengagumi Yesus dan Yesus menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu. Jadi keadaan demikian membuat ramai orang datang berbondong-bondong, katanya dalam Alkitab kalau kita lihat, orang ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi melihat hal tersebut, Yesus menyampaikan syarat-syarat menjadi muridnya. Pemberitahuan syarat-syarat itu Yesus maksudkan tujuannya supaya para pengikutnya adalah pribadi yang bermutu tinggi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menjadi murid yang berkualiti? Bagaimana menjadi pengikut Kristus yang berkualiti? Pertama, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Ini yang harus dilakukan. Untuk menjadi murid yang berkualiti harus mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Kata membenci dalam ayat 26 bukan berarti membenci dalam arti umum yang kita kenal, dalam arti umum membenci. Kalau membenci dalam arti umum, kalau kita benci sesuatu barang, kalau kita tidak lagi suka dengan sesuatu barang ataupun benci dengan orang, tentu kita tidak akan melihat bertegur sapa dan sebagainya, sebab kita benci. Tetapi maksud benci di sini ayat yang ke-26 adalah menomorduakan, menjadi sesuatu itu nomor dua. Contoh, ada dua barang yang kita ada, yang satu kurang kita suka dan barang yang satu sangat disuka. Nah, yang kita sangat suka itu, ini yang kita dikatakan kita sangat menyukainya, yang kurang disukai disebut benci. Tetapi bukan benci dalam arti umum. Harap kita paham. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia bercakap seperti ini. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Sedangkan dalam firman Allah yang hidup, dia berkata seperti ini, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini jelas bagi kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengabdian kepada Yesus harus melebihi pengabdian, harus melebihi pengabdian kepada keluarga sendiri, lebih dari segala-galanya. Yesus menginginkan kita mengasihi Allah di atas kasih kita lebih, mengasihi Allah lebih daripada kita mengasihi yang lain. Ini sesuai dengan hukum-hukum dan ketetapannya dalam hukum kasih, ya. Dia bercakap tentang hubungan kita dengan Allah, di mana hukum kasih yang kita lihat, hukum kasih yang pertama adalah kasih terhadap anak. Anak ingin kita menempatkan dia di atas segala sesuatu yang kita miliki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kan Tuhan Allah di tempat teratas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan, kita haruslah
Kita haruslah mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Membenci orang tua, sanak saudara bukan berarti kita tidak lagi sayang dengan mereka. Oh, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya benci ayah saya, ibu saya, sanak saudara saya. Bukan seperti itu. Tapi maksud dalam bahagian ini adalah jangan kasih kita kepada orang tua kita, kasih kita kepada sanak saudara kita melebihi kasih kita kepada Tuhan. Sebab apa? Bila kita mengasihi saudara mara kita, orang tua kita, keluarga kita lebih daripada Tuhan, itu sebabnya itu yang membuatkan orang menomorduakan Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan itu nomor 2 dalam kehidupannya. Keluarga pertama, saudara mara pertama, kawan-kawan yang pertama, Tuhan Yesus nomor 2. Buktinya apa? Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada orang, bila sesuatu itu menyangkut, berkaitan dengan pelayanan Tuhan, berkaitan dengan ibadah, dengan persekutuan, dengan aktiviti-aktiviti rohani, kita kadang-kadang ketepikan hal-hal itu. Kita lebih mengutamakan kawan kita. Kita lebih mengutamakan keluarga kita. Kita lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Kan? Kita kata kita mengasihi Tuhan, tetapi bila itu menyangkut berkaitan dengan pelayanan Tuhan, hal yang kita utamakan sebaliknya, keluarga kita, kepentingan diri sendiri. Sehingga kita katakan, saya sibuk, saya tidak ada masa, ada kawan-kawan saya datang, ada hal-hal yang harus saya uruskan dulu, ibadah itu kemudian, persekutuan doa itu kemudian sajalah, aktiviti-aktiviti gereja itu kemudian saja, doa itu lain kali saja, sekarang saya sibuk. Orang yang seperti ini hidupnya boleh dikatakan berkualiti kah ataupun tidak berkualiti? Kita sendiri dapat menilai bagaimana orang yang berkualiti, pengikut Kristus yang berkualiti. Kalau kita mengasihi Allah lebih dari segalanya, kepentingan kita itu, keluarga kita itu, kita jadikan dia nomor 2, kan? Tuhan yang pertama dulu. Waktu untuk Tuhan itu yang pertama-tama dulu kita lakukan, baru betul. Barulah kita dikatakan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Renungkan dalam kehidupan kita, di antara semua yang kita miliki, siapakah yang paling kita kasihi? Suami atau istri? Atau anak? Atau orang tua? Atau siapakah yang paling kita kasihi? Allah ingin kita menempatkan dia pada urutan tempat yang paling atas, teratas dalam kehidupan kita. Pada kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan, dia ingin supaya dia ditempatkan di tempat yang terutama, tempat yang teratas. Ketika kita terbangun dari tidur, setiap pagi kita bangun dari tidur, hal apa yang pertama kali kita lakukan? Kita jujur dengan diri kita sendiri. Mungkin ada yang hal pertama yang dia lakukan adalah bangun tidur, puji Tuhan, saya dapat bangun, kemudian berdoa. Dan mungkin juga ada orang yang ketika bangun tidur, hal pertama yang dilakukan adalah cari handphone dulu. Ambil handphone, buka handphone, tengok WhatsApp, tengok WhatsApp, kemudian tengok FB, tengok IG, Twitter, ataupun YouTube, ataupun apa lagi lah di media sosial. Sebab sekarang semua di ujung jari, kan? Kita jujur dengan diri kita sendiri. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai murid pengikut Kristus yang berkualiti,
Seharusnya hal yang pertama ketika kita bangun dari tidur, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Allah ingin kita mengucap syukur dan berdoa serta menyembah Dia. Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sekejap. Ketika kita mendapatkan berkat secara material, berkat material dalam kehidupan kita, siapakah yang kita ingat pertama kali? Waktu kita gaji ujung bulan, apa yang terus kita ingat? Wah, gaji sudah masuk. Apa yang kita ingat? Apakah kita ingat pertama beri kepada Tuhan dulu? Apa yang patut kita berikan kepada Tuhan? Ataupun wah, duit sudah masuk, utang dulu, bayar bil, bayar kereta dan sebagainya. Kemudian bila semuanya tidak ada, bila semuanya sudah disettle, baru kita berpikir bagi dengan Tuhan. Ini keadaan. Kita jujur dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hidup yang berkualiti itu menempatkan Tuhan di tempat yang teratas di dalam kehidupannya. Tuhan pemilik segala sesuatu. Jika kita diberkati dengan berkat material, harta kita, hal yang pertama kita harus ingat adalah Tuhan. Beri kepada Tuhan apa yang patut kita berikan. Lalu yang kedua, hidup yang berkualiti itu adalah siap menderita. Ayat 27. Salib di sini bercakap tentang penderitaan, bukan bercakap ataupun mengacu kepada kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus bercakap dengan orang-orang Yahudi yang sangat memahami arti salib. Mereka sangat memahami arti salib. Orang percaya harus memikul dua hal, yaitu salib dan kuk. Salib dan kuk. Kuk berbicara tentang ketaatan. Kuk dia bercakap tentang ketaatan. Sedangkan salib bercakap tentang penderitaan. Dua hal ini harus kita lakukan, harus kita lalui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Harus ada ketaatan dan penderitaan. Ada penderitaan yang kita alami lalui dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata dalam firman-Nya, dia katakan seperti ini, serigala mempunyai liang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 28-32, Yesus memberi gambaran untuk menjelaskan bahwa kalau kita mau mengikut-Nya, mengikut Yesus, kita harus pertimbangkan baik-baik dan pikirkan baik-baik. Apakah kita sanggup atau tidak? Mengikut Yesus pasti dan memang akan diberkati, betul. Tetapi juga ada banyak penderitaan dan kesulitan. Pertanyaannya, apakah kita siap ataupun tidak? Ingat, ikut Tuhan. Kita diberkati, memang kita diberkati. Tetapi juga ada penderitaan, ada kesulitan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berjanji, Dia tidak menjanjikan kesenangan. Kan? Dia tak pernah berjanjikan kesenangan, aman saja, tidak ada masalah. Jika kamu ikut saya, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada tentangan. Tuhan Yesus tak pernah berjanji seperti itu, kan? Tetapi Dia berjanji bahwa dalam suka duka Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu ada menyertai kita dalam suka, dalam duka. Dia Allah yang peduli akan setiap pergumulan masalah kita. Jadi kita harus siap siap menderita, kan? Kita harus siap menderita. Sebab itulah yang harus kita pikul sebagai pengikut Kristus. Ketaatan itu, penderitaan itu. Dia tak pernah berjanji tidak ada hujan dan panas, tidak, okay? Tetapi Dia berjanji selalu ada untuk kita.
Tak pernah dia janji selalu kan panas. Itu lagu lama kan. Dan tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan. Harus kita perhatikan di sini bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap penderitaan kita. Kita harus taat sebagai pengikut Kristus. Jika kita merupakan pribadi yang berkualiti, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat sekalipun menghadapi penderitaan, sekalipun berhadapan dengan cabaran yang berat. Kita harus perhatikan baik-baik, siap menderita untuk Tuhan. Nah, jadi pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil di tempat di mana kita bekerja, sanggupkah kita? Apakah kita tabah? Apakah kita sabar? Siapkah kita menderita untuk Tuhan? Pada saat kita diolok-olok, pada saat kita dihina sebagai pengikut Kristus, siapkah kita tetap bertahan dalam penderitaan, dalam hinaan, orang mentertawakan kita? Siapkah kita menghadapi semuanya ataupun kita lawan balik? Kan? Bila orang mengolok kita, wah kita lawan dia balik. Kadang-kadang sebagai orang percaya kepada Tuhan, sesama orang percaya itu saling menghina, mengolok satu akan yang lain. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Kristen sendiri, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun mereka yang menghina, memperolokkan kita, mempermainkan kita, sehingga ada yang katakan, oh bagus lagi saya yang tidak pergi sembahyang, bagus lagi saya yang tidak pergi beribadah daripada kamu orang yang selalu beribadah, daripada kamu orang yang selalu sembahyang. Betulkah dia bagus? Betulkah kamu baik? Kalau kamu baik, kamu tidak pergi beribadah, betul? Kalau kamu baik, kamu tidak sembahyang. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah, betul? Nah, jadi buktinya apa? Kalau kamu katakan, oh saya lebih baik daripada kamu orang yang beribadah, daripada kamu orang yang pergi sembahyang, buktinya apa? Orang percaya itu, orang pengikut Kristus itu, dia tidak menjauhkan daripada pertemuan-pertemuan ibadah, daripada persekutuan sebagai gereja Tuhan. Jangan kita katakan, wah bangga kita, bagus lagi saya tidak pergi berdoa nih, tidak pergi sembahyang nih, tidak pergi beribadah, lebih bagus dengan kamu yang selalu datang ke gereja. Siapa kata orang berdosa itu tidak mengaku berdosa? Betul? Orang sombong, orang ego itu tidak mengaku dia adalah orang ego. Betul? Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, siapkah kita menderita apabila kita berhadapan dengan sesama kita, dengan saudara kita sendiri, dengan orang-orang satu gereja dengan kita yang katakan, oh saya lebih baik daripada kamu yang hari-hari pergi gereja, yang hari-hari sembahyang, yang hari-hari berdoa. Kan? Perhatikan. Yang walaupun kita dihina, walaupun kita diolok-olok, tetap sabar, tetap taat mengikut Tuhan. Bila kita melakukannya, kita adalah orang yang berkualiti. Lalu yang terakhir di sini adalah siap berkorban. Siap berkorban. Ayat 33. Menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Artinya siap berkorban. Poin ini dia hampir sama dengan poin yang nomor 2. Siap menderita tadi. Penekanannya adalah siap melepaskan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Ini penekanannya, yaitu tentang siap berkorban. Untuk menjadi murid Kristus yang berkualiti, kita harus berkorban
dari segi kadang-kadang harta kita, daripada waktu kita, harga diri, dan lain-lain. Kesenangan dunia ini, kita korbankan semua itu untuk mengikut Tuhan. Waktu kita dipanggil Tuhan, waktu Tuhan memanggil kita, apakah kita rela berkorban masa kita, tenaga kita, harta kita? Waktu kita, apakah kita sanggup membagi waktu kita untuk Tuhan, ataupun kita membagi waktu yang hanya sisa untuk Tuhan? Kadang-kadang manusia itu membagi waktu yang sisa untuk Tuhan. Bila betul-betul tidak ada apa lagi yang dibuatnya, sudah tidak ada lagi kerja yang dibuat untuk pribadinya, untuk keluarganya, baru datang kepada Tuhan. Apabila tidak ada temu janji dengan kawan, pergi keluar, pergi sana, pergi sini, baru pergi datang kepada Tuhan, baru cari Tuhan, baru ada masa untuk Tuhan, baru ada waktu untuk Tuhan. Waktu yang sisa, kesian kan? Sadar atau tidak? Kita jujur dengan diri kita sendiri. Lalu yang terakhir di sini adalah siap berkorban. Ayat 33. Siap berkorban, yaitu menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Poin ini hampir sama dengan poin nomor 2. Penekanannya adalah siap melepaskan segala sesuatu untuk menjadi miliknya. Siap melepaskan segala sesuatu untuk menjadi miliknya. Untuk menjadi murid Kristus yang berkualiti, semua milik kita harus dilepaskan. Contoh, harta kita, kita harus berkorban dari segi harta kita, dari segi tenaga kita, bakat kita, waktu kita, harga diri kita, dan lain-lain. Kita harus berkorban untuk Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, apakah kita berkorban dari segi harta kita untuk Tuhan, membagikan harta kita untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, ataupun apa kita berkorban dari segi kita ketepikan kesenangan-kesenangan dunia ini demi untuk Tuhan, dan ataupun waktu, waktu, apakah kita siap korbankan waktu kita untuk Tuhan, ataupun sebaliknya. Saya berkata seperti ini, jangan kita memberi waktu yang sisa untuk Tuhan. Jangan sekali-kali memberi waktu yang sisa untuk Tuhan. Apa artinya? Seperti ini. Ada orang, bila tidak ada lagi yang dibuatnya, bila tidak ada lagi pekerjaan yang dia buat, betul-betul sudah tidak ada apa lagi yang dibuat untuk diri sendiri, untuk keluarga, kerja sudah selesai, baru dia cari Tuhan, baru dia ada masa untuk beribadah, untuk persekutuan doa, untuk bersama dengan Tuhan. Kan? Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar kita lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita habis untuk kesenangan kita. Waktu yang banyak itu kita habis untuk hal-hal untuk diri kita sendiri, untuk kawan-kawan kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Sedangkan waktu Tuhan itu sangat sedikit. Contoh, waktu beribadah. Waktu ibadah, contoh sekarang ini kita gunakan ibadah online. Paling-paling pun sejam, mungkin yang paling panjang 2 jam. Adakah yang 2 jam? Kan? Itu pun kita tidak senang duduk. Kan? Kita tidak tenang, gelisah, resah. Sebab apa? Aduh, lama betul lah. Khotbah pastor. Waktu. Kan?
nanti saya tidak sempat buat ini, nanti saya tidak sempat jumpa kawan, nanti saya tidak sempat buat kerja ini. Aduh, lama sangat lah. Kan? Waktu bersemuka juga, wah, bila kita lihat orang sudah banyak gerak, banyak pergerakan dia, banyak goyang dia di kursi itu, wah, itu tanda-tanda sudah tuh signal, sudah tidak aman lagi. Dan macam kursi itu sudah panas rasanya. Baru sejam, tak sampai 2 jam, wah sudah gelisah lah. Aduh, pastor cepatlah khotbah pastor. Kan? Pastor cepat khotbah. Dalam hati, aduh, tengok masa ni, tengok jam lagi, curi-curi mas, curi-curi tengok jam. Tetapi pastor tahu kadang-kadang ada yang seperti ini kan. Waktu dengan Tuhan itu sangat membuatkan kita gelisah. Hanya sejam 2 jam pun tidak dapat bertahan. Tetapi waktu dengan dengan kawan-kawan kita, waktu untuk hal-hal tertentu, wow, terasa pendek. Bersama dengan kawan-kawan itu terasa sangat pendek. Sejam 2 jam macam seminit 2 menit mungkin. Bila keluar, wah 1 hari tidak cukup kan. Sekali keluar, wah gelap sudah. Tak rasa kan. Tetapi dengan Tuhan itu, waktu dengan Tuhan itu sangat kesian. Kita hanya bagi sisa. Betul-betul bila tidak ada yang dibuat, baru ada masa untuk Tuhan. Kalaulah Tuhan itu seperti kita manusia, seperti hati manusia, Dia berhak mencabut katanya kan. Dia berhak mengambil, Dia berhak menutup katanya. Kalaulah Tuhan itu seperti kita manusia, saya rasa tidak ada manusia yang tinggal kan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia mengasihi kita. Dia selalu ada untuk kita. Cuma pertanyaannya, apakah kita siap berkorban dari segi waktu kita bersama dengan Tuhan, ataupun lebih banyak waktu kita untuk hal-hal untuk diri kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri daripada mencari Tuhan. Sebagai penutup, saya baca ayat 34-35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para pendengar, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai garam dan terang dunia, marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah garam yang berkualiti, yang bermutu tinggi. Di mana kita berada, di mana kaki kita melangkah, tunjukkan bahwa kita adalah garam yang berkualiti, garam yang bermutu tinggi. Di mana orang yang memerlukan pertolongan kita, tunjukkan bahwa kita benar-benar menyedapkan, menjadi perisa yang baik, menjadi sesuatu yang dapat menguatkan mereka, menenangkan mereka, bukan sebaliknya. Dan juga sebagai terang di mana kita berada, tunjukkan bahwa kita adalah terang bagi sesama kita. Ini firman Tuhan yang menjadi dorongan untuk kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang seperti mana yang ditunjukkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita menjadi pengikut Kristus ataupun orang Kristen yang berkualiti. Ketiga poin ini akan kita lihat dalam kehidupan kita, dan biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita pada hari-hari yang akan kita lalui ke depan ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama dapat menguatkan iman setiap pribadi kami, ya Tuhan Yesus, supaya
tak seorang pun terlepas daripada berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kami pada pagi hari ini. Berkatilah kehidupan kami pada minggu yang akan datang ini, supaya apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Jauhkan kami daripada segala sakit penyakit bahaya apapun yang mengancam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus segala semua itu disingkirkan. Terima kasih atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dari awal hingga selesai ibadah kami. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu bukan karena kami, tapi semuanya adalah karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami, dengar dan jawab permohonan doa kami. Semua dari kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami semua sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, Tuhan memberkati.